Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samadu yahdi lirasyad. Rabbun karim wa anta dzu khuluqin adzim fashfa' lana indal karim. Musalliyan 'alan nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syurafa. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Rawahu Muslim. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumpa pada kesempatan ini Puasa Ramadan bersama Batam TV dan Isnu Kepri. Judul yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini yaitu Ramadan sebagai bulan membaca. Allah berfirman, Iqra, bacalah. Di bulan suci Ramadan kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk membaca. Tentu yang pertama adalah bagaimana kita ini membaca Al-Quran. Kenapa membaca Al-Quran? Karena Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Al-Quran menjadi manfaat sangat besar di yaumil qiyamah, memberikan manfaat yang besar di hari kiamat. Al-Quran juga bisa menenteramkan, mendapatkan pahala dan sebagainya. Untuk itu mari kita sama-sama rame-rame membaca Al-Quran. Ramadan ibarat HP itu ibarat HP yang terkini, kualitasnya sangat jelas, sinyalnya kuat, kuotanya penuh. Apabila mendownload satu program, maka dalam waktu yang sejenak, maka HP tersebut mudah sekali untuk mendownloadnya. Begitu juga di bulan suci Ramadan, kita membaca Al-Quran, maka bacaan kita di bulan suci Ramadan akan berkesan di hati yang sangat dalam. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan adalah bulan di mana turunnya Al-Quran, di mana diturunkannya Al-Quran. Untuk itu, mari kita bersama-sama menghidupkan hati kita agar hati kita bersama dengan Al-Quran, hati kita terdownload surat-surat Al-Quran. Kenapa? Karena dalam sabda Rasulullah SAW, Iqra'u Al-Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an, karena dia datang pada hari kiamat akan memberikan syafaat. Siapa yang diberikan syafaat oleh Al-Quran? Tentunya hati yang sudah terdownload oleh program Al-Quran. Kita bisa cek hati kita ketika ada imam baca Al-Fatihah. Insya Allah sudah terdownload di sana. Maka hati itu akan hidup. Hati itu akan bisa mengikuti bacaan imam. Tetapi ketika membaca surah pendek, mungkin hafalnya hanya 10 surat terakhir, maka pada kesempatan ini kita bisa tambah lagi, setidaknya juz amma kita hafalkan di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena itu tadi, di bulan suci Ramadan adalah bulan di mana hati terbuka luas untuk merekam, untuk menyimpan data berupa data-data Al-Quran. Jadi bulan suci Ramadan sebagai bulan membaca, pertama kita membaca Al-Quran. Kedua, kita membaca data yang ada dalam diri kita. Kita tahu semua yang ada dalam diri kita adalah masuk ke dalam otak belakang kita menjadi data. Apa sih yang dinamakan data? Data adalah kumpulan simbol-simbol, kumpulan kata dan kumpulan sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Ramadan tahun ini datanya adalah ternyata kita lebih banyak memasukkan data yang positif daripada data negatif. Tentunya itu lebih baik bagi kita. Tetapi alangkah celakanya kalau ternyata di bulan suci Ramadan kita juga masih memasukkan data negatif. Bulan penuh berkah, bulan penuh keampunan, kita tidak memasukkan data yang positif, tetapi data yang negatif. Padahal data yang negatif itu susah membuangnya. Contoh sederhananya, apabila ada anak yang kecil, anak kecil yang terkena suatu tindakan
psikologis yang dalam, cara membuangnya berkali-kali untuk ditutup dan ditutup. Maka dalam konsep Islam telah disebutkan innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Tutuplah data negatifmu dengan data positif, dengan ditimpa kegiatan yang baik, ditimpa kegiatan yang bermakna, ditimpa kegiatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka data yang terekam dalam otak belakang yang awalnya buruk lama-lama akan tertutup dan bahkan hilang kalau menurut konsep Islam. Jadi dengan demikian, Ramadan ini adalah bagaimana kesempatan kita membaca data yang ada dalam diri kita selama ini. Ramadan tahun ini dengan Ramadan tahun yang lalu bagaimana? Apakah lebih baik ataukah lebih buruk? Kalau lebih baik maka kita pertahankan. Tetapi kalau masih lebih buruk maka kita harus tingkatkan agar bagaimana data yang ada dalam diri kita itu adalah menjadi data yang lebih baik. Ketiga, kita membaca fakta. Terkadang antara data dan fakta itu beda. Datanya kita itu keinginannya adalah menjadi di Ramadan ini yang baik-baik. Kita ingin yang bermanfaat kepada diri sendiri, bermanfaat kepada masyarakat, dan bermanfaat kepada nusa dan bangsa. Tapi faktanya tidak. Kenyataannya antara keinginan dan fakta itu berbeda. Maka kita harus juga membaca fakta yang terjadi di sekeliling kita. Tujuannya apa? Agar kita bisa mengevaluasi. Sudah tanggal 20 Ramadan, ternyata saya belum khatam Al-Quran. Berarti faktanya itu tidak sesuai dengan data yang ada. Padahal keinginannya dalam bulan suci Ramadan kita ingin khatam Al-Quran, tetapi faktanya tidak. Maka kita bisa percepat bagaimana agar di bulan suci Ramadan ini kita khatam Al-Quran. Dalam kehidupan sosial, dalam bermasyarakat, atau bahkan mungkin ketika mau bersedekah, keinginannya selama bulan suci Ramadan kita bersedekah terus, tetapi kenyataannya banyak kendala sehingga kita tidak bisa bersedekah. Maka fakta itulah bagaimana caranya agar kita di bulan suci Ramadan ini kita bisa cepat mengadakan evaluasi, cepat memperbaiki diri, karena kita telah tahu bahwa faktanya di bulan suci Ramadan ini ternyata banyak rencana-rencana, banyak target-target yang belum tercapai. Dengan kita membaca fakta, maka kita akan bisa mudah mengevaluasi kegiatan kejadian yang ada dalam diri kita. Demikian Oase Ramadan bersama Isnu Kepri yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat berbuka puasa, semoga menjadi insan-insan yang muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kepulauan Riau.